من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita dari Kitabut Tauhid pada firman Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dalam bab ini adalah al-inkar ala man arada at-tahakuma ila ghairillahi wa rasulih. Yang dimaukan dalam bab ini adalah pengingkaran terhadap orang yang berkeinginan berhukum kepada selain Allah dan Rasul. Dan Syekh dalam bab ini menyebutkan 4 ayat. Ayat yang sudah kita baca surat An-Nisa ayat ke-60. Barakallahu fikum. Selanjutnya yang kedua yang telah kita baca surat Al-Baqarah ayat 11. Naam. Kita akan masuk pada ayat yang ketiga. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dalam surat Al-A'raf 56. Wala tufsidu, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini ba'da islahiha, setelah bumi itu menjadi baik keadaannya. Wala tufsidu, jangan kalian berbuat kerusakan. Disebutkan oleh Syekh dalam Syarah Qaulul Mufid, yasmulul fasadul madiyyu wal ma'nawiyyu. Dalam ayat ini Allah Ta'ala melarang jangan kalian berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan mencakup 2 makna. Yang pertama, al-fasadu al-madiyyu, kerusakan-kerusakan yang bersifat materi, merusak kehidupan, merusak jalan, merusak pepohonan, merusak sungai, semua itu
masuk dalam makna wala tufsidu. Yang kedua, al-ma'nawiyyu. Jangan berbuat kerusakan secara maknawi. Seperti berbuat kemaksiatan. Seperti berbuat kemaksiatan kama sabaqa, sebagaimana telah lewat penjelasannya pada ayat sebelumnya, surat Al-Baqarah ayat ke-11. Jadi jangan kalian berbuat kerusakan. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan makna la tufsidu, ay la tufsidu fiha bil ma'asi. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini bil ma'asi, dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasul. Wa du'a ila ghairillah, dan mengajak manusia beribadah kepada selain Allah, mengajak kepada kesyirikan, itu adalah kerusakan. Ba'da islahiha, ba'da aslahallahu laha bi bi'sati rusul. Setelah bumi ini menjadi baik dengan Allah utus para rasul. Setelah bumi ini menjadi baik dengan diutusnya para rasul. Barakallahu fik. Sehingga kata Ibnu Qayyim, wa bayanu syari'ah wa du'a ila ta'atillah. Dan setelah Allah utus para rasul, menjelaskan syariat. Syariat beribadah kepada Allah sudah diterangkan secara rinci. Waddu'a, dan mengajak manusia untuk mentaati Allah. Begitu. Sehingga segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk mengajak kepada kesyirikan, itu adalah kerusakan di muka bumi ini. Sehingga seorang tidak boleh diam dari pengrusak. Barakallahu fiik. Dia harus angkat bicara, mengingatkan para pengrusak yang berbuat maksiat dan mengajak manusia kepada kesyirikan. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ba'da islahiha, pada kalimat yang kedua, wala tufsidu fil ard. Jangan kalian membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, baik secara ma'nawi atau secara al-madi. Ba'da islahiha, ay min qibalil muslihin. Dan yakni setelah bagusnya bumi ini. Bagusnya bumi ini, barakallahu fikum, min qibalil muslihin, karena dari sisi para muslihin, orang yang membuat islah. Yang membuat islah bumi ini adalah para nabi dan rasul. Naam, setelah para nabi dan rasul berdakwah, mengajak manusia untuk beribadah murni kepada Allah, itulah yang menjadi baiknya bumi ini. Taati Allah, taati Rasul, itu yang akan jadi baiknya bumi ini. Maka jangan kalian membuat kerusakan setelah dilakukan perbaikan oleh para muslihin. Wa min dzalik, na'am, dan di antara bentuk-bentuk membikin kerusakan, na'am, al-wuquf didda da'wati ahlul ilm. Berdiri diddu, membendung dakwahnya ahlul ilm. Orang yang berilmu berdakwah, menyampaikan Quran wa sunnah ala fahmi salaf,
antum berdiri menghadang dakwah ini, berarti antum pembuat pengrusak di muka bumi. Kenapa ya ibadallah? Karena ahlul muslihin, orang-orang yang mengadakan perbaikan dari kesyirikan, mengadakan perbaikan dari kemaksiatan, kebid'ahan, itu hakikatnya para muslihin. Barakallahu fiik. Al-Imam Mujaddid Syekh bin Baz rahimahullah berdakwah menyerukan tauhid was sunnah, ar-ruju' il kitab was sunnah ala fahmi salaf. Tetapi ada yang berdiri membendung dakwah Syekh bin Baz. Para harokiyin, ikhwanul muslimin, menuduh Syekh bin Baz ulama haid wan nifas. Ucapan ini, tuduhan ini hakikatnya sedang membendung dakwah al-muslihin yang dilakukan oleh Muhammad Surur dan yang sejenisnya, para pengikut harokiyin. Nah, barakallahu fiik. Sekalipun mereka mengatakan kami dakwah salafiyah, tapi salafiyah tidak mengikuti imamnya, maka ini adalah orang yang membuat kerusakan. Buktinya dia lari ke London. Tidak puas hidup di negeri tauhid was sunnah, lari ke London dan mati di sana. Ini menunjukkan bukan orang yang membuat islah, tetapi membuat ifsad terhadap dakwah para ulama. Itulah Muhammad ibn Surur. Barakallahu fiik. Wal wuquf didda da'watis salaf. Orang yang membuat kerusakan, barakallahu fiik, termasuk kata Syekh rahimahullah, orang yang berdiri menghadang dakwah salaf. Dakwah salaf maksudnya kaum muslimin diajak kepada apa yang diamalkan, diyakini, dipraktekkan oleh para salaf. Dari nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para a'immah sesudahnya. Ila yaumin hadza. Itu dakwah salafiyah. Kalau ada orang yang tidak suka dengan dakwah salafiyah, malah membendung, orang ini sedang membuat kerusakan. Wala tufsidu, jangan membuat kerusakan. Karena dakwah salafiyah adalah dakwatul haq, dakwah yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu menghadang dakwah salafiyah atas dasar apa? Atas dasar apa menghadang dakwah ini? Ada maksud apa di balik itu? Barakallahu fiik. Jangan membuat kerusakan di dalam Islam. Taib. Wadiddu man yunadi. Termasuk orang yang menghadang man yunadi, orang yang menyeru. Ayakunal hukma bima fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang ketiga, orang yang membuat kerusakan, antum kenali mereka. Siapa saja yang membendung, menghadang setiap penyeru, yunadi yang menyeru agar kembali kepada hukum Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang berdiri membendung dakwah ini dengan menuduh ini dakwah kaku, ini dakwah padang pasir, ini dakwah kuno, ini dakwah terbelakang, ucapan-ucapan tadi sedang membendung dakwah yang mengajak kaum muslimin kembali kepada Quran yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipraktekkan oleh para sahabat, yang telah dijelaskan oleh ahlu tafsir. Kita mengikuti ulama ahlu tafsir. Bukan kita baca Quran, baca hadis dipahami sendiri.
Tidak. Kita baca ayat, baca hadis, bagaimana yang dipahami oleh para ulama salaf. Bukan ngarang sendiri. Kita beragama mengikuti salaf. Bukan bikin yang baru, tapi mengikuti yang sudah ada. Barakallahu fiik. Wa qauluhu, dan masih firman Allah Ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, min ba'di taukid. Min ba'di islahiha ini dalam bahasa Arab babu ta'kid, sebagai penguat. Al-lam wa taubih, dalam mencela dan menuduh jelek, menyebutkan kejelekan. It kaifa yufsidu salih, wa hadha ghayatu ma yakunu minal waqahah al-khubuz wasyarr wal ifsad ba'dal islah a'dham wa asyad. Dan bagaimana dikatakan kaifa yufsidu salih, bagaimana barakallahu fikum orang yang berbuat kebaikan itu membuat kerusakan. Wa hadha ghayah, dan ini puncak kejelekan, kejahatan orang yang berbuat jahat. Nah, orang yang berbuat kerusakan tapi menganggap dirinya sedang berbuat kebaikan. Bumi ini sudah baik. Dengan adanya dakwah para nabi dan rasul, itu sudah cukup dikatakan bumi itu baik. Namun orang ini membuat kerusakan setelah baiknya bumi ini. Wal ifsad, dan kerusakan badal islah, setelah adanya perbaikan, a'zam wa asyad min ayyam diyal insan fi fasadihi qablal islah. Itu lebih besar, lebih jahat kejelekannya daripada seorang yamdi, terus menerus di dalam kerusakan sebelum ada perbaikan. Wa in kana al-matlub wal islah badal fasad, sekalipun yang dituntut perbaikan setelah adanya kerusakan. Jadi setelah adanya dakwatul rasul, na'am dakwatus sunnah, kita mengikuti jejaknya Rasulullah SAW, itu jalan yang paling selamat. Tamassaku biha 'addu 'alaiha binawajid, pegang gigit dengan gigi geraham. Jalannya Rasul. Tamassaku biha, pegang gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi perkara yang baru dalam agama ini. Itu wasiat beliau. Dan itu yang paling baik. Adapun orang yang membendung dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti terkalahkan. Ketika Nabi putranya wafat, Qasim, maka orang-orang Arab jahiliyah musyrikin menuduh dakwah Nabi akan terputus. Dakwahnya Nabi akan terputus dengan wafatnya putra lelaki beliau. Naam. Tetapi Allah bantah, tidak demikian. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bahkan kebencianmu terhadap Rasul, dakwah kalian sendiri yang akan terputus. Abtar, kalian yang akan terputus, terkalahkan oleh dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Naam, jadi dakwah salafiyah terus akan berjalan ya ibadallah ila yaumil qiyamah. Kita mau ikut atau tidak ikut, dakwah ini akan berjalan ila yaumil qiyamah. Siapa yang membendung, menggembosi dakwah ini, melawan dakwah ini ya ibadallah, Allah akan tampakkan kejelekan dan keburukannya kepada manusia. Wa nas'alullaha salama wal afiyah.
Sekarang munasabatu al-ayat lil bab. Hubungan munasabah antara ayat dengan bab. Apa ayatnya tadi? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Apa hubungan ayat dengan bab yang kita bahas? Hubungannya ialah annatahakuma ila ma anzalallah huwal islah. Bahwa berhukum, yakni berhukum, mengambil hukum-hukum kepada apa yang Allah turunkan, yakni Al-Quran was sunnah, huwal islah. Itulah yang namanya al-islah, perbaikan. Itu hakikatnya perbaikan, memperbaiki, atau sering diistilahkan mujaddid. Mujaddid itu orang yang mengembalikan sesuatu yang dirusak kepada yang asli. Naam, itu mujaddid. Asy-Syaikh Albani rahimahullah mengajak manusia kembali kepada dalil Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Antum lihat tulisannya. Tulisan-tulisan beliau betul-betul memurnikan tajridul mutaba'ah, betul-betul mengikuti Nabi. Sampai menulis kitab sifat salat Nabi 3 jilid tebal. Minat takbir ila taslim. Dirinci dengan dalil, bukan taklid dengan a'immah. Dengan dalil menunjukkan beliau mengajak kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, sampai beliau saat wafatnya dan saat hidupnya menghidupkan sunnah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ulama yang selevel, seumur, mengakui ketika beliau ditelepon bahwa Syekh Albani telah meninggal, ya Syekh, Masya Allah, beliau beristirja, orang yang telah menghidupkan sunnah, kembali kepada dakwatul Rasul di saat hidupnya dan saat wafatnya. Sebelum wafat beliau berwasiat, nanti yang memandikan saya si fulan, yang mengkafani si fulan, yang menguburkan si fulan, barakallahu fik, yang ngurusi jenazah saya si fulan, sebagai bentuk menjaga agar hidup dan matinya di atas praktek sunnah. Itulah beliau. Bukan mengada-ada sesuatu dalam Islam. Kalau orang yang membuat mengada-ada dalam Islam, namanya mubtadi', dan itu jelek. Bukan menghalalkan yang haram. Sebagaimana ada seorang doktor menulis dengan tulisannya yang dibanggakan oleh hizbinya, menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, barakallahu fiik. Sehingga kita harus bedakan antara mujtahid dan mubtadi'. Kalau mujtahid betul-betul mengajak manusia kembali kepada dalil, mengikuti shiratal mustaqim. Sehingga hubungan bab bahwa berhukum kepada apa yang Allah turunkan itu islah. Wa anna tahakum ila ghairihi huwal ifsad. Dan berhukum kepada selainnya adalah ifsad, termasuk kerusakan. Begitu. Sehingga hubungan ayat dengan bab bahwa berhukum kepada selain Allah dan Rasul min a'dham ma yufsidu fil ard, termasuk kerusakan yang paling besar di muka bumi ini. Mengajak berhukum kepada selain Allah dan Rasul, barakallahu fik, min a'dham mimma yufsidu fil ard, termasuk perkara yang terbesar yang membuat rusaknya bumi ini.
Barakallahu fikum. Kenapa? Karena barakallahu fik al-ma'asi fala islaha illa bitahkimi kitab Allah sunnati rasuli wa huwa sabilul mu'minin. Karena kembali kepada Allah, jalannya Rasul, itulah jalannya kaum mukminin. Seperti dalam surat An-Nisa ayat ke 100 berapa? 50. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Rasul setelah datangnya petunjuk. Lihat. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Dia mengikuti bukan jalannya kaum mukminin. Berarti jalannya kaum mukminin mengikuti Rasul. Namun siapa yang menentang Rasul dan setelah datangnya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia akan berpaling, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami masukkan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Jadi baiknya bumi sekali lagi mengikuti jalannya Rasul, dan itu jalannya kaum mukminin, para sahabat. Para sahabat dulunya dikenal orang-orang yang terbelakang, disebut kaum jahiliyah. Bahkan orang-orang Persia dan Roma sana meremehkan derajat ekonomi mereka, orang-orang miskin mereka. Ya. Namun setelah mengikuti dakwatur Rasul, sebagaimana janji beliau, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai kaumku, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan menang. Allah buktikan kemenangan kaum mukminin muslimin di awal-awal dakwah beliau. Orang yang bersamanya menundukkan Persia dan Romawi. Persia dan Romawi yang tadinya sombong kalah di hadapan kaum mukminin. Ini menunjukkan jalan kebaikan adalah mengikuti at-tauhid was-sunnah dan jalannya para sahabat. Tidak ada suatu peperangan yang ada di dalamnya kecuali Allah tolong kaum mukminin. Setiap pertempuran, para sahabat yang ikut hadir dalam pertempuran tersebut, Allah berikan pertolongan dan pertolongan. Masya Allah. Tapi semakin jauh dari jejaknya para sahabat, kaum mukminin, barakallahu fikum, akan semakin jauh jalan kemenangan ya ibadallah. Baik. Sekarang dalil yang keempat, qauluhu, dan firman Allah Ta'ala yang terakhir, afa hukmul jahiliyah yabghun, surat Al-Maidah ayat ke-50. Ayat yang terakhir dalam bab ini, yakni pengingkaran berhukum dengan hukum selain Allah. Apa di antara hukum selain hukum Allah? Hukum jahiliyah. Afa hukmul jahiliyati yabghun. Apakah? Allah bertanya, tapi disebut istifham litaubih. Pertanyaan untuk menunjukkan perbuatan jelek. Bagaimana mungkin kalian mencari hukum-hukum jahiliyah yang sudah jelas jeleknya? Apa hukmul jahiliyah? Sehingga kalimat hukmu maf'ul muqaddam. Afa hukma mansub sebagai muqaddam
yabghun fi'ilnya. Apa fungsinya didahulukan maf'ul? Quddima liifadatil hasr. Didahulukan untuk meringkas. Afala yabghun illa hukmal jahiliyah, sehingga makna ayat, maka bagaimana kalian akan mencari hukum-hukum kecuali hukum-hukum jahiliyah? Begitu. Yabghun ay maknahu yatlubun, mencari-cari. Wal idhafah fi qawlihi, dan dimudhafkan hukmal jahiliyah, hukum jahiliyah. Di sini maknanya tahtamil maknayain, terkandung dua makna. Yang dimaksud hukum jahiliyah terkandung dua makna. Yang pertama, ahaduhuma ayakunal makna. Makna yang pertama, afa hukma ahlal jahiliyah, apakah hukum orang jahiliyah, alladzina sabaqur risalah yabghun, yang telah sabaku, mereka telah lewat kepada mereka risalah yang kalian cari. Naam, fayuridun ayu'idu hadil umma ila tariqil jahiliyah. Kalian menginginkan umat ini kembali kepada jalan-jalan orang jahiliyah. Orang jahiliyah sebelum datangnya Rasul itu sudah punya hukum. Para dukun-dukun, para tukang-tukang sihir, mereka memiliki hukum-hukum yang dipakai oleh kabilah-kabilahnya sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam di dalam kitab Imam Asy-Syatibi, cara menikahnya orang jahiliyah itu banyak cara, dan itu sebagai hukum mereka. Barakallahu fiik. Ketika seorang ingin menikah, dia umumkan dirinya, dipasang dan diumumkan, dibuka. Siapa yang mau menjimai dia, berhubungan badan dengan dia, maka datanglah laki-laki berhubungan badan dengan dia. Sampai akhirnya perempuan ini hamil dan lahir anaknya, maka diumumkan siapa yang telah berhubungan badan dengan dia supaya datang. Lihat. Setelah itu qafiyah itu orang yang mengilmui tentang keadaan seorang bayi yang lahir ini, wajahnya mirip dengan siapa, begitu. Maka laki-lakinya berdiri dan si bayi ini dicocok-cocokkan, ini mirip dengan ini atau tidak, begitu. Kalau misalnya yang menjimai orang 10 orang laki-laki berdiri. Maka kalau qafiyahnya mengatakan ini anakmu, maka dia jadi suaminya. Jadi bapaknya si anak ini, itu nikahnya orang jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini hukum-hukum mereka. Apa kita akan mencari hukum orang jahiliyah pada sudah datang Islam, akan dikembalikan kepada adat jahiliyah? Nah, Islam sudah sempurna. Mau nikah, setelah nikah, saat pernikahan sudah ada ketentuannya. Aulim walau bisa, pestakan nikahmu, walimahkan pernikahanmu, walaupun sekedar memotong kambing, walimahan sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Tetapi walimah itu tidak ada suara musiknya, tidak ada, kecuali duf. Ini dibimbing oleh Rasul, yang diundang orang miskin, bukan orang kaya tok. Barakallahu fiik. Dituntun orang yang puasa sunnah membatalkan puasa sunnahnya dengan sebab undangannya, karena wajib.
Begitu indahnya Islam. Tidak susah-susah seperti kebanyakan orang harus mandi kembang 7 macam, harus nginjek apalagi nginjek apa macam telur injek. Telur itu mahal. Bisa dimakan untuk anak yatim, anak orang miskin. Injek-injek dibuang. Mubadir ya ibadallah. Apalagi mengandung unsur khurafat yang merusak akidah. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa mencari hukum-hukum orang jahil padahal sudah datang Islam? Nah, di sana ada orang-orang yang mengajak, mari kita hidupkan, kita lestarikan hukum-hukum jahiliyah. Inilah suatu kemungkaran dan kerusakan di muka bumi ini. Barakallahu fiik. Adapun contoh hukum jahiliyah ma'rufatun, yang ma'rufah dikenal, minha di antara contoh hukum kesepakatan orang jahiliyah dan dianggap sebagai agama. Apa itu? Al-bahair. Apa itu bahair? Bahirah. Bahirah adalah unta yang sudah beranak 5 kali. Jadi kalau ada unta melahirkan anak sampai 5 kali, dan anak yang kelima untanya jantan, maka unta tersebut tidak boleh ditumpahin, tidak boleh dimanfaatkan, diserahkan kepada berhala. Begitu. Namanya bahair, mufradnya bahirah. Itu kesepakatan hukum jahiliyah. Pokoknya siapa saja yang punya unta melahirkan 5 kali dan anak yang kelimanya jantan, tidak boleh lagi dimanfaatkan. Serahkan untuk Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan batu. Begitu kesepakatan jahiliyah. Namanya hukum jahiliyah sangat bertentangan dengan ilmu. Unta itu halal dimakan, kenapa dibiarkan? Unta itu bisa dipakai, dikendari, kenapa tidak boleh dikendarai? Kenapa tidak boleh? Ini hukum adat kami. Kalau sudah hukum adat bertentangan dengan sunnah syariat, maka kita mendahulukan hukum Allah dan Rasul. Apalagi as-sawaib. Apa sawaib? Saibah. Saibah itu sapi yang dibiarkan karena nazar. Ada seorang punya hajat dan hajatnya terkabul. Kalau anak saya lahir laki-laki, naam, saya bernazar. Apa itu nadarnya? Unta ini untuk berhala kami. Maka unta yang sudah dinadarkan tadi tidak boleh dimanfaatkan, dibiarkan. Masya Allah. Itu contoh hukum jahiliyah. Barakallahu fiik. Maka demikian pula ya ibadallah yang serupa dengan hukum-hukum yang ada di tengah masyarakat kita. Sesuatu yang tidak bersumber dari Quran dan Sunnah dan disepakati sebagai hukum, maka telitilah. Apakah sesuai dengan hukum bimbingan Allah dan Rasul atau tidak? Sebagai contoh kaum jahiliyah juga yang ketiga apa? Qatlu al-aulad, membunuh anak. Sudah menjadi tradisi orang jahiliyah, kalau punya anak perempuan dibunuh. Itu. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu wa huwa kadhim yatawara 'anil nas. Mereka apabila diberi kabar gembira
apabila diberi kabar gembira, busyira ahaduhum bil unsa, diberi kabar gembira, apa kabar gembiranya? Istrinya telah melahirkan anak. Tetapi kabar gembiranya apa? Bil unsa, yang lahir ternyata anak perempuan. Dalla wajhuh, wajah laki-laki ini langsung berwajah yang bermuram durja. Wa huwa kadim, menahan marah, jengkel. Kenapa anak saya anak perempuan? Dhalla wajhuh yatawaru 'anin nas. Malu menyampaikan berita ini kepada manusia. Begitu. Karena malu, anaknya dibunuh hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat ayyidan bin qutilat. Apabila anak-anak itu dibunuh hidup-hidup, dosa apa yang menjadi sebab mereka dibunuh? Ternyata yang menjadi sebab apa? Khasyata imlaq. Karena takut melarat. Dalam ayat. Makanya dalam ayat wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Takut ikut makan bersamamu. Takut tidak bisa memberi rezeki kepada anak, sehingga anak pun dibunuh. Itu adalah tradisinya orang jahiliyah. Adapun kaum mukminin, kalau diberi 2 anak perempuan yang dia bimbing menjadi anak yang salehah, kecuali hijaban 'anin nar, akan jadi hijab dari api neraka. Masya Allah, diberi kabar gembira, akan jadi hijab kesolehannya, amal solehnya anak-anak tersebut dari api neraka. Berfaedah anak perempuan fid dunya wal akhirah. Coba kalau tidak ada anak perempuan, siapa yang akan melahirkan? Siapa yang akan melahirkan kalau bukan mereka? Itu hukum jahiliyah yang ketiga. Contoh yang ketiga, semoga bisa dilanjutkan lain waktu. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.